Oke, sekarang kita masuk BCCT. Ini agak padat BCCT karena apa? Karena di Indonesia sistem sentra itu juga mengadopsi dari BCCT ini. Kan ada tuh sentra-sentra yang dipaut di Indonesia itu juga inspirasinya dari sini. Metode pembelajaran yang sinergis dengan strategi belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar itu telah dikembangkan oleh CCCRT, Creative Center for Childhood Research and Training di Florida, USA, dikenal dengan nama PCCT, Beyond Center and Circle Time. Terus metode ini ditetapkan di Creative Preschool Florida selama lebih dari 25 tahun. Untuk anak normal maupun kebutuhan khusus. Pengembangan BCCT ini pengembangan dari Montessori, High Scope Reggio Embry itu kan tetap aja ada benang merahnya. Konsep belajar yang dipakai dalam metode BCCT difokuskan agar guru sebagai pendidik menghadirkan dunia nyata dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan, pengalaman, dan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beyond Center and Circle BCCT adalah metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main. Yang tadi saya bilang. Dan saat anak dalam lingkaran. Namanya juga BCCT, Beyond Center and Circle Time. BCCT, C-nya ternyata 2 aja, kelebihan yang tadi ya. Dapat dikatakan sebagai konsep belajar di mana guru atau pendidik Nah, tadi hilang mendadak. Kenapa itu? Oke. Eh, Bentar ya. Jadi BCCT itu yang dipakai untuk TK-TK atau PAUD-PAUD di Indonesia. Ya, ini dia. Banyak di adopsi. Di sini tadi guru menghadirkan dunia nyata dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sentra main atau zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan. Ya, di sini ada istilah pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main. Main sensori motorik, main peran, dan main pembangunan. Tujuan metode BCCT ini. Ada Howard Gardner, itu multiple intelligence ya. Jadi setiap anak adalah cerdas menurut dengan potensinya masing-masing. Itu ada linguistik, bahasa, logika, matematika, musik, gerak tubuh, kinestetik, visual spasial, intrapersonal, antar teman, interpersonal, dia bisa cerdas dalam mengolah emosinya sendiri, mengenali dirinya, naturalis yang berbau alam, spiritual yaitu kerohanian, dan penanaman nilai-nilai dasar. Anak merupakan individu yang baru mengenal dunia dan belum mengetahui tata krama, sopan santun, dan sebagainya. Jadi perlu dibimbing supaya anak jadi tahu dan paham. Nah, usia dini ini merupakan saat yang sangat berharga untuk menanamkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan, kayak nasionalisme seperti hari ini. Hari Pahlawan, anak dikenalkan. Nilai-nilai agama juga dikenalkan. Etika, sopan santun, moral, sosial, itu ya sejak dini ini diperkenalkan. Pengembangan kemampuan dasar, nah ini masih pakai kurikulum yang lama ya, tapi kurikulum sekarang juga masih nyambung. Ada 6 aspek itu, moral, nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, motorik, kreativitas, atau seni. Bentuk-bentuk sentra dalam BCCT itu contohnya ada sentra bahan alam, ada sentra main peran, mikro, makro, sentra balok, sentra persiapan, sentra iman dan takwa, sentra seni dan kreativitas. Bebas. Sekolah itu memilih sentranya bebas, tapi biasanya yaitu bahan alam, balok yang saya pernah kunjungi TK-TK itu pasti yang ada tuh balok, sentra persiapan itu maksudnya apa? Persiapan untuk calistung, untuk masuk SD. Terus ada sentra, kalau yang agama, TK yang berdasarkan agama, dia ada sentra agamanya, terus seni, itu jadi anak muter gitu belajarnya. Penerapan metode BCCT ini bersifat fleksibel, bisa dilakukan secara bertahap sesuai situasi dan kondisi setempat. Lingkungan bermain yang bermutu untuk anak usia dini setidaknya mampu mendukung 3 jenis main yang dikenal dalam penelitian anak usia dini. 3 jenisnya itu, ini yang tadi saya bilang, ada sensori motorik,
main fungsional, terus ada main pembangunan, main peran. Nah, ini ada yang center balok yang tadi saya bilang itu, ini udah termasuk di dalamnya. Dia building up, membangun apa, berimajinasi, aku lagi bangun gedung, bangun apa. Terus sensori motorik juga main fungsional, main peran, ada sentra misalnya dia nyiapin panggung boneka, pakaian-pakaian profesi, dia anak bisa bermain peran. Langkah-langkah dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode BCCT yaitu ada ini. Pertama, langkahnya nih, penyambutan anak, terus ada masa transisi. Karena kan ada anak yang masih datang, yang udah datang kan nunggu. Nah, ini masa transisi terus main pembukaan. Kegiatan awal bermain, kegiatan inti bermain, kegiatan akhir bermain, dan main penutupan. Ya, itu. Jadi ada beberapa istilah ya tadi pijakan-pijakan. Mungkin nanti kalian ada lihat sumber yang istilahnya pakai pijakannya itu enggak, itu sama aja. Jadi intinya sih beyond center and circle time itu ya ada ini kegiatannya. Kegiatan awal bermain, kegiatan inti bermain, kegiatan akhir bermain, dan penutupan. Ya. Oke. Sudah. Jadi hari ini, pagi ini kita udah ada homeschooling tadi dari kelompok Inka dan teman-teman, Qualdrov, terus BCCT, nambah lagi wawasan kalian. Jadi mata kuliah ini, makanya saya sangat sayang mata kuliah ini dulu saya yang inisiasi. Biar apa? Biar kalian itu meskipun kita tinggal di Palangkaraya dan nggak banyak referensi di dunia nyata, maksud di sini referensi ragam pendidikan, tapi setidaknya kalian nggak kudet gitu. Ya, tahu kudet? Kurang update. Kalian tetap bisa untuk update pengetahuan. Tapi ini saya yang kasih, ini masih banyak lagi. Jadi kalian ini hanya rangkuman. Masih banyak lagi, masih luas lagi. Jadi jangan ragu untuk cari sendiri. Oke.